Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sales management praktis project mengenai perencanaan strategi dan evaluasi penjualan produk estetik keychain. Di proyek ini bertujuan untuk menerapkan konsep manajemen penjualan secara langsung mulai dari perencanaan target pemasarannya hingga evaluasi hasil penjualannya. Ya, di sini ada profil tim dan perusahaan. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota dengan pembagian tugas yang berbeda, mulai dari ketua tim, pemasaran, penjualan, evaluasi, hingga dokumentasi dan keuangannya. Usaha yang kami jalankan adalah estetik keychain project, yaitu bisnis handmade yang menjual gantungan kunci estetik dengan desain unik dan harga terjangkau untuk mahasiswa dan remaja. Visi kami adalah menjadi tim penjualan yang profesional, kreatif, dan kolaboratif dalam mencapai target penjualan. Pada slide ini ditampilkan deskripsi produk yang kami jual, yaitu gantungan kunci handmade dengan desain estetik, fungsional, dan harga yang terjangkau. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai gantungan kunci, tetapi juga dapat digunakan sebagai aksesoris untuk tas, dompet, maupun pouch, sehingga memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kami menyediakan 5 varian karakter, yaitu Pink Angel, Brown Dog Ball, Pink Zootopia, Brown Butterfly, dan Pink Nylon. Harga jual produk ditetapkan sebesar 10.000 per unit, dengan laba sekitar 4.000 per unit. Adapun keunggulan utama produk kami terletak pada kualitas handmade, desain yang unik dan menarik, variasi karakter yang beragam, serta kemasan yang menarik, sehingga sesuai untuk penggunaan pribadi maupun sebagai hadiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu perencanaan penjualan dan tim. Nah, pada tahap ini, kelompok kami menetapkan target penjualan sebesar 50 unit gantungan kunci yang harus kami capai dalam kurun waktu selama 2 minggu. Nah, agar targetnya itu lebih mudah dikontrol, kami membaginya menjadi target mingguan dan harian. Target mingguan kami yaitu sebanyak 25 unit per minggunya atau sekitar 5 unit per harinya. Dan selain itu, dengan pembagian target dan tugas yang jelas ini, proses penjualan menjadi lebih terorganisir dan memudahkan kami dalam memantau pencapaian targetnya. Nah, dalam pelaksanaannya, kami menggunakan 2 strategi utama, yaitu online dan offline. Untuk strategi online, kami memanfaatkan WhatsApp dan media sosial lainnya untuk mempromosikan produk kami. Sedangkan pada tahap offline-nya, kami melakukan direct selling di lingkungan Universitas Telkom, khususnya itu di Gedung Kuliah Umum atau GKU. Dan sehingga calon pelanggan itu dapat melihat produk kami secara langsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai siapa sih target market dan bagaimana prospectingnya. Nah, setelah kita menentukan target penjualan sebelumnya, langkah berikutnya yang kami tentukan yaitu target pasar mana sih yang paling potensial. Nah, di sini target utama kami itu adalah mahasiswa dan remaja yang rentang usianya di antara 17 sampai 23 tahun dan khususnya yang menyukai produk estetik dan aksesori dengan harga yang terjangkau. Nah, area penjualan kami itu berfokus di lingkungan Universitas Telkom, terutama GKU, dan kawasan lingkungan kos kami, seperti di Sukabirus, Sukapura, Buah Batu, dan sekitarnya. Dan untuk menjangkau calon pelanggan ini, kami melakukan aktivitas prospecting melalui 2 cara. Cara pertama yaitu dengan cara online, kami memanfaatkan aktivitas WhatsApp, media sosial, dan katalog digital untuk memperkenalkan produk kepada calon konsumen kami. Lalu cara yang kedua yaitu secara offline, di mana kami melakukan pendekatan secara langsung kepada mahasiswa di area kampus dengan menunjukkan sampel produk agar mereka bisa melihat kualitas dan desainnya secara langsung. Dan melalui 2 kombinasi metode tersebut, kami berhasil menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan peluang terjadinya transaksi.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil aktivitas penjualan kelompok kami selama proyek berlangsung. Nah, selama 14 hari penjualan atau selama 2 minggu, kami berhasil menghubungi 141 prospek yang menghasilkan 52 transaksi. Nah, sehingga total produk yang terjual mencapai 52 unit. Dan dari hasil tersebut, kami memperoleh omset sebesar Rp520.000. Dan jika dibandingkan dengan target awal yang ditetapkan yaitu sebanyak 50 unit, maka kami berhasil mencapai 104% dari target penjualan. Dan berdasarkan data penjualan per varian, produk yang paling diminati adalah pink nylon dengan total penjualan sebanyak 12 unit. Nah, sedangkan varian lainnya itu masih terjual sebanyak 10 unit. Dan hasil ini menunjukkan bahwa strategi penjualan dan prospecting yang telah kami lakukan itu cukup efektif dalam menjangkau pasar yang telah ditentukan. Baik, pada slide ini kami menjelaskan strategi pemasaran yang digunakan melalui konsep marketing mix atau 4P. Pertama, dari aspek produknya, produk yang kami jual ini adalah aesthetic keychain, yaitu aksesori handmade dengan 5 varian karakter yang memiliki desain estetik, kualitas bahan yang baik, dan kemasan yang menarik. Lalu yang kedua, dari aspek price-nya, harga pokok produk itu sebesar Rp6.000 dan dijual dengan harga Rp10.000 per unit sehingga menghasilkan laba sebesar Rp4.000 per produk atau marginnya sekitar 66,7%. Lalu yang ketiga, dari aspek place-nya, penjualan dilakukan secara offline di lingkungan Universitas Telkom seperti area GKU, FEB, dan kos mahasiswa, serta secara online melalui WhatsApp dan media sosial. Yang keempat, dari aspek promotion-nya, promosi dilakukan melalui WhatsApp status, Instagram, personal selling, word of mouth, serta poster digital yang dibuat menggunakan Canva. Nah, melalui strategi 4P ini, kami berupaya menjangkau target pasar secara efektif dan meningkatkan peluang penjualan produk. Nah, selanjutnya untuk memperoleh pelanggan, kami menerapkan beberapa teknik prospecting. Yang pertama adalah cold approach, yaitu menawarkan produk secara langsung kepada mahasiswa yang belum mengenal produk kami. Lalu yang kedua adalah warm approach, yaitu menawarkan produk kepada teman, kenalan, atau orang yang sudah memiliki hubungan dengan anggota tim. Lalu yang ketiga adalah referral, yaitu memanfaatkan rekomendasi dari pelanggan yang sudah pernah membeli produknya. Selain itu, kami juga menggunakan sosial media outreach melalui WhatsApp dan Instagram serta produk demo dengan menunjukkan contoh produk secara langsung kepada calon pembeli. Dalam proses pendekatan pelanggan, kami menggunakan model AIDA, yaitu attention, interest, desire, dan action. Lalu kami menarik perhatian pelanggan melalui foto dan tampilan produk, kemudian menjelaskan manfaat dan keunggulannya, menunjukkan nilai estetika serta harga yang terjangkau, dan akhirnya mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian. Setelah melakukan penawaran produk, kami juga menerapkan strategi follow up untuk meningkatkan peluang terjadinya pembelian. Pada tahap prospektif aktif, kami meningkatkan calon pelanggan mengenai produk yang ditawarkan dan memberikan informasi terkait ketersediaan stok. Setelah transaksi dilakukan, kami mengirimkan ucapan terima kasih dan meminta testimoni sebagai bentuk evaluasi sekaligus meningkatkan kepercayaan calon pelanggan lainnya. Kami juga menawarkan strategi referral, yaitu mengajak pelanggan untuk merekomendasikan produk kepada teman atau kerabat mereka. Selain itu, kami memberikan informasi terkait stok dan varian yang tersedia agar pelanggan tetap mendapatkan update mengenai produk kami. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan beberapa tools pendukung seperti WhatsApp untuk komunikasi dan promosi, Canva untuk membuat materi pemasaran, Google Sheet atau Excel untuk pencatatan penjualan, serta kamera smartphone untuk dokumentasi produk dan aktivitas penjualan. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, sekarang kita masuk ke bagian sales plan kelompok kami yang berjalan dalam siklus jangka pendek selama 2 minggu. Rencana ini didasarkan pada 2 aspek utama. Cara aspek finansial, fokus kami adalah percepatan perputaran modal dalam target titik impas atau break-even point harus mencapai di paruh awal minggu pertama. Secara aspek pemasaran, kami fokus membangun brand awareness sekaligus melakukan riset pasar langsung untuk mengumpulkan feedback konsumen. Untuk menjaga
juga akuntabilitas internal, total target 50 pieces didistribusikan merata kepada 5 orang anggota melalui sistem kuota individu. Setiap anggota wajib menjual minimal 10 pieces dan menyumbang omset 100.000 serta laba bersih 40.000. Strategi pengeksekusiannya dibagi menjadi 2 wilayah penjualan, yaitu offline dan juga online. Untuk sistem penjualan online melalui direct selling berbasis pertemanan di area kampus Telkom University seperti GKU, FEB, kantin, dan juga koridor serta lainnya. Untuk sistem penjualan online memanfaatkan WhatsApp status dan media sosial tim melalui sistem pre-order serta COD untuk menekan biaya pengiriman. Selanjutnya masuk ke slide target proyeksi dan estimasi laba. Dengan harga jual 10.000 per unit dan target volume 50 pieces, maka total target omset yang wajib dipenuhi oleh seluruh tim adalah 500.000. Mengingat waktu yang singkat, fluktuasi penjualan diproyeksikan bergerak agresif dalam 2 fase mingguan. Minggu pertama, fase market entry dengan target 25 pieces. Fokusnya adalah sosialisasi cepat ke lingkaran pertemanan terdekat atau inner circle dan promosi digital. Untuk minggu kedua, fase akselerasi dengan target 25 pieces, strateginya bergeser memanfaatkan efek word of mouth, memperluas penjualan offline di akhir pekan, serta memaksimalkan paket bundling agar seluruh kesediaan produk habis terjual. Yang terakhir, berdasarkan analisis keuangan, total modal awal atau HPP yang dibutuhkan adalah 300.000, sehingga estimasi laba bersih yang didapatkan mencapai 200.000. Untuk menguji efisiensi modal, kami menggunakan rumus ROI. Hasil perhitungan menunjukkan angka ROI bisnis ini menyentuh 66,67%. Dalam manajemen keuangan, angka pengembalian di atas 50% untuk periode 2 minggu ini menunjukkan bahwa proyek bisnis gantungan kunci kami sangat efisien, minim resiko, dan juga sangat layak untuk direalisasikan. Yang selanjutnya ada evaluasi kinerja anggota. Untuk mengevaluasi kinerja anggota tim kita, kami menggunakan metode behaviorally unchaired rating scale and bars dengan skala 1 sampai 5 penilaiannya dilakukan berdasarkan perilaku yang dapat diamati secara langsung, seperti kehadiran, kreativitas, komunikasi, tanggung jawab, dan pencapaian penjualan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh anggota memperoleh nilai maksimal yang menunjukkan kinerja dan kontribusi yang sangat baik selama proyek berlangsung. Slide selanjutnya ada campaign and evaluasi kinerja tim. Secara keseluruhan, tim berhasil mencapai bahkan melampaui target penjualan dari target 50 unit. Kami berhasil menjual 52 atau sampai 104% dari target. Tingkat konversi prospek mencapai 36,9% dan ROI-nya sebesar 69,3% yang menunjukkan proyek ini cukup menguntungkan. Selain itu, seluruh varian produk berhasil terjual. 4 anggota mencapai 100% targetnya dan 1 anggota berhasil mencapai 120%. Target perjualannya, hal ini menunjukkan bahwa strategi penjualan dan kinerja sama tim berjalan dengan efektif. Baik, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja masalah yang dihadapi oleh tim kami, serta bagaimana solusi dan rencana perbaikannya. Nah, pada masalah selama pelaksanaan proyek, tim ini menghadapi beberapa kendala internal, yaitu berupa perbedaan jadwal perkuliahan, keterbatasan waktu untuk prospecting dan follow up, serta komunikasi yang terkadang itu tidak berlangsung secara cepat. Dan dari sisi eksternalnya, tim kami juga menghadapi persaingan dengan produk sejenis di marketplace dan masih terdapat pelanggan yang ingin membeli namun belum melanjutkan ke tahap pembeliannya. Nah, bagaimana sih solusi dan rencana perbaikan dari tim kami? Untuk mengatasi kendala tersebut, tim kami itu menerapkan pembagian tugas secara jelas dengan memanfaatkan WhatsApp sebagai media sosial dan media koordinasi utamanya.
Kami juga melakukan evaluasi secara berkala. Dan kedepannya, tim kami berencana untuk memperluas promosi melalui media sosial, serta menambah variasi desain produk, dan meningkatkan sistem perencanaan penjualan secara real-time, dan mengoptimalkan kegiatan follow-up guna meningkatkan tingkat konversi penjualan. Pada dokumentasi kegiatan, kami menampilkan beberapa poin penting sebagai bukti validitas operasional penjualan kami di lapangan. Yang pertama ada bukti transaksi on-site. Ini adalah dokumentasi saat kami melakukan penjualan dan juga penyerahan produk secara langsung kepada konsumen di area kampus. Kemudian yang kedua ada bukti transfer dari customer. Bukti transaksi digital non-tunai yang masuk ke rekening atau e-wallet dari semua tim kami. Kemudian yang ketiga ada komunikasi atau transaksi buy online. Tangkapan layar, proses prospecting, pelayanan, hingga pemesanan produk secara daring. Dan yang terakhir itu ada testimoni dari customer, umpan balik positif langsung dari pelanggan setelah menerima dan menggunakan produk kami. Perlu kami sampaikan juga bahwa bukti yang kami tampilkan di slide ini hanya sebagian kecil saja sebagai perwakilan, karena rekapan bukti dokumentasi selengkapnya sudah kami lampirkan pada proposal kami. Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek, target penjualan yang ditetapkan sebanyak 50 unit berhasil terlampaui dengan realisasi penjualan sebanyak 52 unit atau sebesar 104% dari target kami, memperoleh omset sebesar 520.000 dan laba bersih sebesar 208 dengan conversion rate mencapai 36,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa strategi prospecting, personal selling, dan kerja sama tim mampu mendukung pencapaian target penjualan secara efektif. Sebagai rekomendasi, pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas promosi melalui media sosial dan marketplace, menambah variasi desain produk, serta menerapkan sistem monitoring penjualan yang lebih terstruktur agar jangkauan pasar dan efektivitas penjualan dapat terus meningkat.